Ganti-ganti. Hanjande, Angkel-angkel. angkangge. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemateri analisis regresi logistik di sini akan mencoba menyampaikan sedikit demi sedikit tentang materi ini. Jadi teman-teman mohon semua disimak dan diperhatikan selama kurang lebih 10 menit ke depan. Materi pertama adalah pengertian regresi logistik. Regresi logistik adalah bagian dari analisis regresi yang digunakan ketika variabel dependent respon merupakan variabel dikotomi. Variabel dikotomi biasanya hanya terjadi atas dua nilai yang mewakili kemunculan atau tidak adanya suatu kejadian yang biasanya diberi angka 0 atau 1. Tidak seperti regresi linear biasa, regresi logistik tidak mengasumsikan hubungan antar variabel independen dan dependen secara linear. Regresi logistik merupakan regresi non-linear di mana model yang ditentukan akan mengikuti pola kurva seperti gambar di bawah ini. Regresi logistik akan membentuk variabel prediktor atau respon log dikali P per 1 kurang P yang merupakan kombinasi linear dari variabel independen. Nilai variabel prediktor ini kemudian ditransformasikan menjadi probabilitas dengan fungsi logik. Regresi logistik juga menghasilkan rasio peluang terkait dengan nilai setiap prediktor. Peluang dari suatu kejadian diartikan sebagai probabilitas suatu kejadian tidak terjadi. Secara umum, rasio peluang merupakan sekumpulan peluang yang dibagi oleh peluang lainnya. Rasio peluang bagi prediktor diartikan sebagai jumlah relatif di mana peluang hasil meningkat, rasio peluang itu lebih besar daripada 1 atau rasio peluang itu lebih kecil daripada 1 ketika nilai variabel prediktor meningkat sebesar 1 unit. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk menerapkan regresi logistik. 1. Regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. 2. Variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategori, tinggi atau rendah. 3. Variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. 4. Dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan non-linear log transformasi untuk memprediksi odds ratio. Odds dalam regresi sering dinyatakan sebagai probabilitas. Jika asumsi-asumsi tersebut tidak terpenuhi, hasil dari analisis regresi logistik dapat menjadi tidak valid atau tidak akurat. Oleh karena itu, sebelum menerapkan analisis regresi logistik, pastikan bahwa asumsi tersebut terpenuhi, atau gunakan alternatif metode analisis yang mungkin lebih sesuai untuk digunakan. Berikut ini persamaan regresi logistik. Ln atau P bagi P kurang 1 sama dengan BO tambah B1X, yang dimana Ln adalah logaritma natural, BO tambah B1X adalah persamaan yang biasa dikenal OLS, sedangkan P merupakan probabilitas logistik yang didapat. Rumus probabilitas regresi logistik yaitu P sama dengan eksponen buka kurung BO tambah BX bagi 1 tambah eksponen buka kurung BO tambah B1X sama dengan EBO tambah B1X dibagi 1 tambah EBO tambah B1X, yang dimana EXP adalah eksponen. Perlu diingat bahwa eksponen merupakan kebalikan dari logaritma natural, sedangkan logaritma natural adalah bentuk logaritma namun dengan nilai konstanta 2,182 atau biasa dibulatkan menjadi 2,72. Berdasarkan model persamaan yang ada di atas, tentunya akan sangat sulit untuk menginterpretasikan koefisien regresinya, sehingga diperkenalkan sebagai sebuah istilah odds ratio atau yang biasa disingkat eksponen atau B. XB merupakan eksponen dari koefisien regresi, jadi misalkan nilai kemiringan atau gradien dari regresi yaitu sebesar 0,90, maka EXP atau B dapat diprediksi 2,72 angkat 0,9 sama dengan 2,226. Selanjutnya adalah besarnya nilai eksponen B dapat diartikan sebagai berikut. Misalnya nilai eksponen B pengaruh pelatihan brevet terhadap pemahaman perpajakan mahasiswa adalah sebesar 2.226. Maka disimpulkan bahwa mahasiswa mengikuti pelatihan brevet lebih menjamin untuk mahasiswa lebih paham perpajakan dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mengikuti pelatihan brevet. Interpretasi ini diartikan apabila pengkodean kategori pada tiap variabel sebagai berikut.
Yang pertama, variabel bebas adalah pelatihan brevet, yakni kode 0 untuk mahasiswa yang tidak mengikuti pelatihan brevet, sedangkan kode 1 untuk yang mengikuti pelatihan brevet. Yang kedua, variabel terikat adalah pemahaman perpajakan, yakni kode 0 untuk mahasiswa yang tidak paham perpajakan, sedangkan kode 1 untuk yang tidak paham perpajakan. Perbedaan lainnya yaitu pada regresi logistik tidak ada nilai R-square untuk mengukur besarnya pengaruh simultan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam regresi logistik dikenal istilah pseudo R-square, yaitu nilai R-square semu yang maksudnya sama atau identik dengan R-square pada OLS. Jika pada OLS menggunakan uji F ANOVA untuk mengukur tingkat signifikansi dan seberapa baik model persamaan yang terbentuk, maka pada regresi logistik menggunakan nilai chi-square. Perhitungan nilai chi-square ini berdasarkan perhitungan maksimum likelihood. Selanjutnya, aplikasi regresi logistik. Logit Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah dan seterusnya ditambah BK dikali XK. Aplikasi pada desain studi cohort, yakni PY sama dengan 1 per 1 ditambah eksponen pangkat minus A ditambah B1 dikali X1 ditambah dan seterusnya ditambah BK dikali XK. Selanjutnya contoh soal tentang analisis regresi logistik. Studi cohort dilakukan 10 tahun untuk melihat kejadian serangan jantung dengan persamaan 0 tidak dan 1 ya. Sebagai variabel independennya adalah kadar katekolamin atau yang disingkat KAT dan EKG dan umur dengan persamaan logistik sebagai berikut. Minus 3911 ditambah 0,652 X1 yaitu kadar katekolamin, kemudian tambah 0,029 atau yang dilambangkan dengan X2 usia, ditambah 0,342 atau yang dilambangkan dengan X3 EKG. Pertanyaannya, berapa probabilitas seseorang untuk mendapatkan serangan jantung apabila usia 40 tahun, EKG normal dan KAT tinggi? Kemudian pertanyaan kedua, berapa probabilitas seseorang untuk mendapatkan serangan jantung apabila usia 40 tahun, EKG normal dan KAT rendah? Kemudian pertanyaan terakhir, berapa risiko untuk terjadinya serangan jantung pada kelompok KAT tinggi dibandingkan dengan KAT rendah pada usia 40 tahun dan EKG-nya normal? Yang pertama, berapa probabilitas seseorang untuk mendapatkan serangan jantung apabila diketahui usia 40, elektrokardiogram normal dan kadar katekolamin tinggi? Maka dapat diketahui P sama dengan 1 per 1 tambah eksponen buka kurung minus 3911 ditambah 0,652 dengan persamaan kadar katekolamin tinggi dilambangkan 1 ditambah 0,029 dengan persamaan usia 40 tahun ditambah 0,342 dikali 0 dengan persamaan elektrokardiogram normal. Maka hasilnya adalah 0,109 dengan persentase 11%. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, berapa probabilitas seseorang untuk mendapatkan serangan jantung apabila usia 40 tahun, elektrokardiogram atau EKG normal dan kadar katekolamin KAT rendah? Maka dapat diketahui 1 per 1 eksponen minus dikurang 3911 ditambah 0,652 dikali 0 persamaan kadar katekolamin ditambah 0,029 dikali 40 persamaan usia ditambah 0,342 dikali 0 yaitu persamaan dengan elektrokardiogram normal.